Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah muslimin muslimat yang saya muliakan, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan di tahun ini, tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2022 Masehi. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk bisa masuk ke bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Banyak orang berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa balina Ramadan ketika di bulan Rajab. Ketika masuk di bulan Sya'ban pun mereka masih berdoa, Allahumma barik lana fi Sya'bana wa balina Ramadan. Dan menjelang bulan Ramadan dia berucap marhaban ya Ramadan. Namun tidak semua orang yang berdoa tadi diberi kesempatan untuk bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Maka kita sangat bersyukur bisa masuk ke bulan suci Ramadan. Yang di bulan itu setiap hati manusia dibuat mudah untuk berbuat baik dan dibuat enggan untuk berbuat buruk. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin." Dan ketika datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadis ini tidak bisa dimaknai seperti apa yang tertulis, bahwa para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan pintu-pintu surga dibuka ketika datang bulan Ramadan adalah bahwa setiap hati manusia akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuat ringan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, setiap hati manusia akan dibuat enggan untuk berbuat maksiat, akan dibuat enggan untuk berbuat buruk. Sehingga kecenderungan hati setiap manusia adalah berbuat baik dan enggan untuk berbuat buruk. Dan ini hanya diberikan pada saat masuk di bulan Ramadan. Maka suatu keberkahan tersendiri, bertambahnya nilai kebaikan tersendiri kita berada di dalam bulan Ramadan, dan kita dibuat mudah untuk berbuat baik dan dibuat enggan untuk berbuat buruk. Maka di antara kita perlu introspeksi ketika sudah masuk di bulan Ramadan tapi tidak kunjung mudah untuk berbuat baik dan tetap tidak enggan untuk berbuat maksiat. Ada apa dengan kita? Maka kita perlu mengkoreksi, mawas diri, ada apa dengan diri kita? Apa yang salah dengan diri kita? Normalkah kita? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan kita semua untuk berbuat baik dan enggan untuk berbuat maksiat, tapi kenapa kita masih melakukannya? Nah, hadirin sekalian, inilah keberkahan yang ada di dalam bulan Ramadan, sehingga bagaimana kita bisa memaksimumkan ibadah kita di dalam bulan Ramadan, ini saya kira menjadi penting runang kita semua untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi sunnah kita sebagai kaum muslimin di dalam bulan Ramadan. Lihat saja, sebagian besar orang akan termotivasi untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Yang sebelumnya bisa jadi jarang ke masjid, lihat, nanti akan tergerak hatinya untuk ke masjid. Yang sebelumnya bisa jadi jarang sekali berinfak, bersedekah, maka di bulan Ramadan hatinya akan terketuk untuk berbuat baik, berinfak, bersedekah. Yang sebelumnya bisa jadi jarang jamaah di masjid, maka bisa jadi masuk di bulan Ramadan, hatinya akan dibuka oleh Allah, tangannya akan diringankan oleh Allah, kakinya akan dimudahkan untuk melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjamaah. Ini kecenderungannya selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Demikian juga yang biasanya melaksanakan kemaksiatan, bisa jadi Allah akan buat enggan dia untuk berbuat maksiat kembali selama di bulan Ramadan. Maka minimum ada penurunan jumlah, ada penurunan frekuensi kemaksiatan selama di bulan Ramadan. Ini normalnya. Nah, oleh karena itu kita perlu mengkoreksi diri kembali. Sekali lagi saya sampaikan perlu introspeksi
sekali kepada diri kita sendiri, mengapa kita tidak kunjung menjadi lebih baik. Inilah momentum paling bagus selama di bulan Ramadan. Dan kecenderungannya kata ulama Jawa, bahwa ketika usianya sudah mendekati 50 tahun, maka kecenderungan ini akan lebih besar. Lihat saja, ya, yang usianya sudah mendekati 50 tahun, maka kecenderungan untuk berbuat baik ini akan semakin besar. Kenapa? Karena kesehatannya sudah mulai berkurang, sehingga kecenderungannya dia akan mencari jalan untuk menuju kebenaran. Yang dalam bahasa Jawa itu disimbolkan dengan nama tahun untuk yang ke-50, tidak lagi disebut dengan 50, tapi orang Jawa bilangnya seket. Itu artinya seneng-senengi ketunan. Nah, maka laki-laki usia mendekati 50, maka dia akan seneng pakai ketu. Kenapa? Karena kalau tidak pakai ketu, tidak pakai kupluk, tidak pakai topi, itu gampang masuk angin. Ya, apalagi kena hujan sedikit saja sudah bisa masuk angin. Nah, kecenderungannya adalah dalam rangka untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena secara alamiahnya kesehatannya sudah mulai dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau kita temui ya orang tua kita atau saudara kita, paman kita, tetangga kita, ya saudara-saudara kita yang lainnya mendekati usia 50, kemudian dia mulai tergerak untuk pergi ke masjid, mulai tergerak untuk berinfak, bersedekah dan berbuat amal baik lainnya, kita harus motivasi. Ya, kita dorong ya supaya mereka semakin giat untuk berbuat baik karena kecenderungannya memang seharusnya seperti itu. Ya, apalagi Allah melalui nabinya memotivasi kita semua di dalam bulan Ramadan akan dimudahkan untuk berbuat baik dan akan dibuat enggan untuk berbuat buruk. Mari kita maksimumkan ibadah kita selama di bulan Ramadan ini, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita semua. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan sempat untuk beribadah secara maksimum, dan insya Allah kita akan dipertemukan dalam kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.